Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Ilmiah, dalam episode kali ini saya akan membahas tentang budaya antri. Ketika saya pergi haji tahun 2005, saya mendapatkan fenomena yang menarik. Betapa budaya antri sangat diperlukan saat pelaksanaan ibadah haji. Betapa budaya antri sangat diperlukan agar pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dengan khusyuk. Saya pikir jika orang pergi haji, di sana kebiasaan di negaranya tidak terlihat, karena semuanya bertujuan beribadah. Salah satu hal yang amat penting dalam menciptakan ibadah yang khusyuk adalah budaya antri. Tapi, apa yang saya lihat di sana, sebagian jamaah tidak sabar antri. Hampir pada setiap aktivitas haji, orang tidak mau antri. Contohnya, mereka tidak sabar antri untuk mendapatkan jatah makan. Mereka tidak sabar antri untuk naik bis. Mereka juga tidak mau antri hampir di setiap aktivitas. Mereka berebut tempat di tenda yang telah disediakan di Mina. Akibat tidak sabar dan berebut tempat, kadang terjadi peristiwa yang tidak seharusnya terjadi. Banyak orang berebut dulu dan akhirnya mereka emosi. Emosi yang demikian besar sulit dibendung, sehingga mereka tidak ingat bahwa mereka sedang beribadah untuk mengharapkan ridha Allah. Oleh sebab itu, barangkali sangat dianjurkan bagi setiap calon haji untuk berlatih kesabaran sebelum berangkat haji. Berlatih antri setiap hari dalam setiap kesempatan. Sahabat Warung Ilmiah, ketidaksabaran dan tidak mau antri dapat menimbulkan bencana yang tidak terduga. Ada peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebanyak 21 orang meninggal dunia ketika berebut untuk mendapatkan uang zakat sebanyak 30.000. Begitu banyaknya orang berdesakan sehingga banyak orang yang kekurangan oksigen dan akhirnya jatuh kemudian terinjak-injak. Akibatnya mereka meninggal secara mengenaskan. Sementara sebagian lainnya ada yang luka-luka baik sedang maupun ringan. Kita semua yakin bahwa kematian itu tidak bisa dihindarkan. Kita yakin bahwa kematian tidak bisa ditunda. Namun bukan di sini masalahnya. Masalahnya adalah tidak maunya antri dengan tertib. Masalahnya kurang baiknya manajemen pemberian zakat tadi. Memang patut disayangkan, bukan? Sudah banyak korban jiwa dalam banyak peristiwa di Indonesia akibat berdesak-desakan, akibat tidak mau antri, akibat tidak mau sabar. Kita masih ingat banyak korban jiwa sia-sia ketika muda-mudi berdesak-desakan untuk keluar ruangan setelah nonton idola mereka menyanyi. Banyak yang pingsan ketika mereka menonton idola mereka menyanyi. Sebab mereka berdesak-desakan tidak teratur. Ketika minta tanda tangan pun mereka berebut. Sehingga menimbulkan bencana yang tidak terduga. Sahabat Warung Ilmiah, kembali pengalaman saya di Mekah. Ketika saya lihat yang sudah mempunyai budaya antri adalah orang-orang Turki. Mereka dalam setiap aktivitas selalu antri. Mereka datang dalam rombongan dan berseragam, kemudian antri dengan tertibnya. Tidak ada yang berebut. Tidak ada yang mengumpat, semuanya sabar menunggu giliran. Alangkah baiknya jika kita semua bisa mencontohnya, sehingga kericuhan dapat dihindarkan. Kericuhan terjadi karena orang tidak mau antri. Orang berebut dahulu dan tidak sabar. Sungguh, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk bersabar dalam semua aktivitas kita. Sungguh, Islam mengajarkan kepada kita semua untuk tertib, memenuhi kewajiban, dan tidak diperbolehkan melanggar hak orang lain. Mari kita tanamkan dan praktekkan budaya antri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Lebih dari itu, insya Allah kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Warung Ilmiah, budaya antri memang perlu diinternalisasi dan dipraktekkan oleh kita, umat Islam. Kita memahami bahwa budaya antri itu akan banyak memberikan keuntungan bagi kita semua. Antara lain timbulnya kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya. Dengan terciptanya hal-hal tersebut di atas, maka segala kericuhan dan kesalahpahaman akan dapat dicegah. Dengan antri, kita dapat menghindarkan terjadinya peristiwa yang saya gambarkan di atas. Alangkah sia-sianya korban jiwa akibat kita tidak mau antri. Kebiasaan tidak mau antri, selain mereka memang tidak biasa antri, juga dipicu oleh ketidakkonsistenan petugas. Seringkali dalam suatu layanan, orang menyerobot pun dilayani.
keluarga atau kenalannya dilayani dulu, padahal mereka datang kemudian. Hal seperti ini tentu saja menimbulkan kejengkelan dan kemarahan orang lain yang sudah antri sejak tadi. Jika mereka tidak mampu menahan emosi, maka dapat dibayangkan apa yang terjadi. Kekacauan dan kericuhan. Kita tahu jika massa sudah bergerak, maka sulit untuk dikendalikan. Jadi, untuk menanamkan budaya antri ke masyarakat, maka selain diatur pada antrian tertentu, juga petugas harus dilatih konsisten menjalankan aturan. Petugas harus berani menegur dengan sopan agar mereka yang menyerobot antri menjadi sadar. Selain itu, antrian yang panjang memang dapat menimbulkan ketidaksabaran. Oleh sebab itu, perlu adanya pengelolaan antrian sedemikian rupa sehingga mereka tidak terlalu lama antri. Misalnya dengan menempatkan petugas yang cukup dan baris antrian yang memadai. Jika memang terpaksa harus antri lama, sebaiknya ada tempat-tempat duduk yang diatur sedemikian rupa sehingga semua pelanggan dapat duduk dengan nyaman. Sistem antrian dengan nomor yang diterapkan di bank-bank cukup efektif dan efisien. Mereka menunggu giliran dengan tertib dan duduk dengan sabar sampai nomor mereka dipanggil. Bagi mereka yang tidak sabar, mereka rela untuk meninggalkan bank dan menunggu kesempatan di lain waktu. Sahabat Warung Ilmiah, marilah kita antri dengan tertib dan sabar agar peristiwa yang sebetulnya tidak perlu terjadi tidak terulang. Sungguh sangat disayangkan karena tidak mau antri, banyak nyawa yang hilang. Marilah kita antri dan jangan minta didahulukan. Karena jika Anda minta didahulukan, Anda telah melanggar hak orang lain. Saya juga mengharapkan kepada semua pihak yang mengundang banyak orang, pikirkanlah suatu pengelolaan yang tidak akan menimbulkan pola perilaku yang membahayakan orang lain. Jangan sampai niat baik kita ternoda. Sahabat Warung Ilmiah, seorang guru di Australia pernah berkata, "Kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematik. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri." Sewaktu ditanya alasannya, ia menjawab, "Karena kita hanya perlu melatih anak selama 3 bulan saja secara intensif untuk bisa matematik. Sementara kita perlu melatih anak hingga 12 tahun atau lebih untuk bisa mengantri. Dan selalu ingat, pelajaran berharga di balik proses mengantri." Yang kedua adalah karena tidak semua anak kelak akan berprofesi menggunakan ilmu matematik kecuali tambah, kali, kurang, dan bagi. Sebagian mereka akan menjadi penari, atlet, penyanyi, musisi, pelukis, dan lain sebagainya. Selain itu, karena biasanya hanya sebagian kecil saja dari murid-murid dalam satu kelas yang kelak akan memilih profesi di bidang yang berhubungan dengan matematik. Sementara semua murid dalam satu kelas ini pasti akan membutuhkan etika moral dan pelajaran berharga dari mengantri di sepanjang hidup mereka kelak. Sahabat Warung Ilmiah, apa sih pelajaran yang dapat dipetik dari mengantri? Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik, antara lain yang pertama adalah anak belajar manajemen waktu. Jika mengantri paling depan, datang lebih awal. Yang kedua, anak belajar bersabar menunggu gilirannya tiba, terutama jika ia di antrian paling belakang. Yang ketiga, anak belajar menghormati hak orang lain. Yang datang lebih awal, dapat giliran lebih awal. Dan tidak saling serobot merasa diri lebih penting. Yang keempat, anak belajar berdisiplin dan tidak menyerobot hak orang lain. Yang kelima, anak belajar kreatif untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Di Jepang, biasanya orang akan membaca buku saat mengantri. Yang keenam, anak bisa belajar bersosialisasi, menyapa, dan mengobrol dengan orang lain di antrian. Yang ketujuh, anak belajar hukum sebab akibat, bahwa jika datang terlambat harus menerima konsekuensinya di antrian belakang. Yang kesembilan, anak belajar disiplin, teratur, dan kerapihan. Yang ke-10, anak belajar memiliki rasa malu jika ia menyerobot antrian dan hak orang lain. Yang 11, anak belajar bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Jika sementara mengantri, ia harus keluar antrian sebentar untuk ke kamar kecil atau untuk peron lainnya. Yang ke-12, anak belajar jujur pada diri sendiri dan pada orang lain. Sahabat Warung Ilmiah, perilaku antri dalam kehidupan bermasyarakat yang telah berlangsung lama dan terdapat sanksi bagi pelanggar antrian dapat berupa cemoohan, dikucilkan, dapat dikategorikan sebagai hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan
Artinya, karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu, sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Apabila orang mencari sumber nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Setiap individu wajib patuh tidak hanya pada hukum tertulis, namun juga hukum tidak tertulis. Perilaku antri bukanlah sesuatu hal yang perlu ditulis, karena itu sudah menjadi suatu kewajiban untuk menghargai waktu orang lain. Pada beberapa tempat, terdapat kewajiban antri bagi individu yang dipublikasikan, diumumkan dalam bentuk tertulis di media informasi seperti spanduk, pelang himbauan antri, dan lain sebagainya. Sahabat Warung Ilmiah, upaya nyata untuk menumbuh kembangkan budaya hukum antri adalah yang pertama, mulailah dari individu diri sendiri. Dengan membiasakan diri untuk antri, menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun hal lainnya, misalnya pegawai antri pada saat melakukan proses presensi di mesin presensi sidik jari. Lebih lanjut, yang terpenting adalah belajar manajemen waktu. Jika ingin mengantri paling depan, datang lebih awal dan persiapan lebih awal. Manajemen waktu ini sangat penting ditanamkan terutama di negara yang masih menganut waktu karet. Seperti jadwal apel pagi pegawai misalnya telah ditetapkan oleh kantor jam 7.30 misalnya, tetapi pegawai hadir jam 8. Yang kedua, perilaku antri harus ditanamkan dan dimulai sejak dini di lingkungan keluarga. Orang tua sedini mungkin memberikan pencerahan kepada anak. Perlu ditanamkan kepada anggota keluarga mengapa harus antri dalam menghadapi pelayanan publik ataupun hal lainnya. Anak belajar bersabar dan menghormati hak orang lain. Selain itu, di sekolah juga anak-anak dibiasakan antri. Jangan sampai di keluarga sudah diajarkan atau dibiasakan antri, malah di sekolah kebiasaan itu tidak diterapkan. Tentunya ini akan membuat anak-anak menjadi bingung. Selain itu, kebiasaan antri di ranah publik seperti di bank, rumah makan, belanja, lokasi wisata, dan lain-lain juga harus diterapkan secara konsekuen. Jangan tebang pilih. Jika tebang pilih, maka kebiasaan antri akan sulit terbentuk. Yang ketiga adalah perbaikan sistem manajemen antrean. Peran pemerintah selaku salah satu stakeholders dalam pelayanan publik sangatlah diperlukan, terutama program aksi nyata untuk mempermudah sistem antrean. Misalnya dengan cara ada sistem antrean atau yang lainnya. Sahabat Warung Ilmiah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mulai menanamkan prinsip antri pada anak. Hal ini bisa dimulai dengan pengemasan beragam kegiatan yang mendukung aktivitas ini selama di rumah. Anak-anak yang belum memahami konsep antri dengan benar bisa diberikan pemahaman bahwa antri memberikan banyak keuntungan dan keunggulan. Dengan memahami konsep antri yang benar, maka anak juga akan lebih mudah untuk menerapkannya. Ada beberapa hal pentingnya budaya antri. Yang pertama adalah antri mengajarkan anak untuk bisa melakukan manajemen waktu. Jika ingin dapat antrean terdepan, maka anak harus datang lebih awal. Yang kedua, mengajarkan tentang tenggang rasa dan saling menghormati antar orang lain. Pihak yang datang lebih dulu dipersilakan untuk antre lebih awal. Yang keempat, mengajarkan budaya antri pada anak adalah upaya untuk penanaman tidak langsung mengenai sikap disiplin dan tidak menyerobot antrean orang lain. Yang kelima, anak diajarkan untuk bersosialisasi dengan baik, berinteraksi, dan bertegur sapa selama mengantri. Hal ini lebih dianjurkan bila anak mengantri bersamaan dengan orang-orang yang dikenalnya seperti di rumah atau di sekolah. Yang keenam, anak bisa belajar tentang rasa malu jika mendahului antrean orang lain. Yang ketujuh, mengantri akan memberikan anak perspektif baru pada hal yang ada di sekitarnya, seperti rasa pengertian, tabah, dan menunggu giliran. Selain itu, juga mengajarkan budaya antri pada anak dengan memberikan penjelasan tentang intisari agar lebih sabar atau disiplin akan jadi satu poin yang akan diingat oleh anak. Biasanya, anak-anak akan menyerap sesuatu yang benar-benar bisa terima, akal pikirannya yang masih terbatas. Ketika anak merasakan sesuatu yang tidak nyaman, maka mereka akan berusaha untuk beradaptasi dengan baik. Upaya orang tua mengajarkan anak untuk terbiasa dengan kegiatan mengantri
dapat disiasati dengan melakukan permainan. Anda bisa menggunakan media tali untuk alat bantu. Caranya dengan menentang tali, kemudian meminta anak untuk berjalan mengikuti lajur tali yang dibentangkan. Anda dapat memberikan stiker sebagai penanda lain, sebagai titik berhenti. Libatkan semua anggota keluarga agar permainan semakin seru dilakukan. Dari sini, Anda memberikan pelajaran tentang mengantri dengan cara yang menyenangkan dan mudah diterima oleh anak. Selain itu juga memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak akan lebih menyadari saran dan nasihat yang berbentuk contoh dan teladan langsung dari orang tua dibandingkan dengan omongan, teguran, atau hal-hal lain yang bersifat menyeluruh. Hampir semua orang tidak suka diperintah. Maka, jika Anda ingin mengajarkan budaya antri pada anak, maka berikan contoh terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengantri saat bayar barang belanjaan, atau mengantri dengan nomor antrian di ruang publik seperti bank, rumah sakit, apotek, atau lainnya. Kemudian juga tidak menyerobot antrian orang lain meski sedang terdesak. Kemudian juga menerapkan budaya antri sejak dari rumah. Diharapkan semua pihak turut berkontribusi dengan baik agar anak semakin terbiasa. Kemudian juga kita memberikan reward pada anak jika berhasil antri. Meskipun tidak wajib memberikan reward atau hadiah, ketika anak berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa, tentu akan membuatnya gembira. Reward tersebut adalah bentuk penghargaan dan apresiasi pada proses dan hasil yang telah dilakukan oleh anak. Pemberian reward juga bisa disepakati bersama. Kita bisa memberikan kejutan kecil berupa barang atau sesuatu yang sangat diinginkan oleh anak. Hal ini akan membuat anak termotivasi agar bisa mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Memang mendidik anak untuk bisa disiplin dalam mengantri tidak mudah, perlu ketekunan, kesabaran yang terus-menerus. Tetapi harus kita lakukan agar supaya budaya antri itu terinternalisasi pada setiap individu di masyarakat. Sehingga jika hal ini bisa terlaksana, maka kenyamanan, keamanan, kedisiplinan, dan lain sebagainya itu akan dapat terwujud di dalam masyarakat. Sahabat Warung Ilmiah, cukup sekian. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.